minum obat sakit kepala berlebih. Dia sakit kepala, minum obat dikit-dikit, minum obat sakit kepala. Dikit. Nah, ini pemirsa bahaya. Malah nggak hilang ya. sakit kepalanya. Malah bukan hilang, malah nanti penyakit headache overuse drug. Jadi sakit kepala yang menggunakan obat sakit kepala berlebihan. Ada yang menganggap vertigo ini luar biasa bahayanya. Ada yang menganggap nyantai-nyantai saja. Padahal vertigo juga bisa merupakan gejala dari tumor otak. Nah, Vertigo bisa gejala stroke. Vertigo juga bisa gejala pasca benturan. Nah gitu. Kemudian ada lagi vertigo di luar otak. Kita periksa fisik pasien. Oh iya, curiga nih. Ya, anamnesanya dapet nih. Dia ini lama kejadiannya, kemudian lama keluhannya, dan bertahap dan terus menerus dan makin buruk. Kedua, diperiksa betul kita dapat ada gangguan di sistem saraf vokalnya. Maka kita curiga suspek tumor otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Pun. Ya Pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kita Tanya Dokter yang merupakan kerjasama Rilis ID TV dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Setiap minggu berganti tema pemirsa, dan kali ini temanya kayaknya sangat ngena banget buat kita semua. Karena kita semua pasti pernah mengalami sakit kepala. Semua pasti pernah ngalamin kan? Nah, dokter spesialis yang hadir pada hari ini adalah dokter yang memang juga udah famous sekali, kita semua kenal beliau. Ada Dokter Zam Zanaria, spesialis saraf, magister kesehatan. Halo dokter. Halo. Terima kasih sudah hadir ya dok. Di tengah-tengah kesibukannya, jadi ini buru-buru sih enggak, cuman harus on time nih kita. Karena dokter sudah ada janji tempat lain. Nah, hari ini bahasannya adalah sakit kepala bahaya. Nah loh, kita langsung ngobrol aja sama dokter ya. Dokter Zam, sakit kepala itu pemicunya apa aja dok? Bisa muncul sakit kepala itu. Jadi gini, sebelum menuju pemicu kita harus tahu dulu yang dimaksud sakit kepala. Sakit kepala itu ya. apa? Sakit kepala adalah gangguan nyeri, rasa sakit yang dialami seseorang lokasi di belakang kepala bagian bawah sampai menuju ke atas dan kadang-kadang mengikuti daerah leher. Nah, jadi kalau ada gangguan keluhan itu kita masukkan kategori sakit kepala atau di medisnya sepalgia. Nah, sepalgia sendiri ada dua penyebabnya. Ada yang primer, ada yang sekunder. Primer artinya apa? Otaknya baik-baik saja, tidak ada masalah, tetapi pasien mengalami sakit kepala yang berulang-ulang dan kadang panjang, lama. Nah, apa tipenya? Ada 4, yaitu migrain, cluster, kemudian tension type headache sama hemicranial paroxysmal. Ini tipe sakit kepala yang primer. Orang ngeluh terus sakit kepala setiap hari. Sangkanya ada tumor di dalam otak, ya. Kemudian bandel. Nanti nggak ada pencetus kumat, ada pencetus kumat. Nah, ini khas pada pas difoto otaknya baik-baik saja. Nah, ini sakit kepala yang kita sebut primer. Yang kedua sakit kepala sekunder. Orang mendapatkan keluhan sakit kepala karena ada penyebabnya. Yaitu contoh kelainan di sekitar kepala, kelainan gigi, kelainan mata, kelainan telinga, kelainan THT. Jadi kalau kita sakit gigi pasti sakit kepala. Nah, itu namanya sakit kepala sekunder. Atau sakit kepala karena ada di dalam otak sesuatu seperti tumor otak, cedera otak, radang otak, stroke, perdarahan otak. Nah, ini namanya sakit kepala sekunder. Dia punya sakit kepala tapi karena ada penyebab sesuatu di dalam kepala maupun di luar kepala. Atau sakit kepala karena panas badan. Orang kan kalau infeksi, batuk, pilek, kok kepala sakit. Nah, ini sakit kepala sekunder. Jadi dua ini dulu. Baru nanti kita bedah. Primer dan sekunder. Primer dan sekunder. Kalau primer itu kan baik-baik aja tadi dokter bilang. Otaknya bagus. Jadi karena apa dong dia sakit kepalanya? Kenapa terjadi sakit kepala? Karena pembuluh darah di seputar kepala, di kulit kepala, di daerah area kepala itu sensitif dia, hipersensitif, terjadi pelebaran. Pelebaran ini yang menyebabkan aliran darah ke otak over ya. Sehingga ini menimbulkan pasien suka sakit kepala. Nah, tipenya kan tadi ada 4, migrain, cluster, hemicranial paroxysmal sama tension type headache. Migrain ini khasnya adalah sebelah. Jadi kalau orang sakit kepala sebelah, berdenyut, ngelihat cahaya tambah sakit, berisik tambah sakit, kemudian
berlangsung waktunya 4 sampai 72 jam, diikuti mual, diikuti muntah, orang ngerasa aduh kayaknya tumor deh gitu ya. Diikuti mual, muntah, kemudian berulang dan sering dan akhirnya bisa berbulan-bulan bahkan menahun. Ya, maka khas ini pada sakit kepala primer yang namanya migrain. Nah, kalau migrain, target pengobatannya adalah gimana caranya migrain sama tension. Saya bahas dua ya. Migrain sama tension apa bedanya? Kalau tension gejalanya bukan berdenyut, berat, kenceng, dua-dua kepalanya, bahunya berat, nggak nyaman, kadang matanya berat, kayak ada beban, keiket. Nah, ini tension. Ya, dia bisa diikuti juga mual ya, tapi beda pada migrain. Migrain kualitas nyerinya sedang sampai berat ya. Bahkan orang migrain bisa pingsan. Kalau tension kualitasnya ringan sampai sedang. Nah, dua penyakit ini, tipe migrain, tension, ini sakit kepala bandel, kumat-kumatan. Kalau mau sembuh nggak bisa, sehingga target kita bukan sembuh. Targetnya adalah gimana sih jarang sakit kepalanya, jarang muncul. Bagaimana biar jarang kumat, bagaimana kalau sakit kepala kita bisa mensiasati. Yang kedua, target pengobatan pada migrain tension, kalau kumat nggak hebat. Nah, itu targetnya. Nah, disebut sering kalau sebulan lebih dari 3 kali. Gitu kan. Mengalami itu. Iya, jadi kalau 3 kali dalam sebulan lebih dari 3 kali, bahkan hampir tiap hari kumat, sebulan bisa 5 kali, 10 kali. Nah, ini udah bandel, ini harus diobati. Ya. Bandel sama bahaya beda, Dok? Bandel, dia migrain tidak bahaya, tetapi bandel dan buat kualitas hidup jadi terganggu. Kan gak enak sakit kepala. Betul. Nah, sehingga pada saat kita menemukan pasien yang bandel sakit kepalanya, maka target harus kita capai. Jarang kumat, yang kedua kalau kumat gak hebat. Gitu. Bagaimana biar jarang kumat? Hindari pencetusnya. Nggak boleh stres. Nah, tadi kan pemicu. Nah, baru kita menuju ke situ ya. Stres, banyak pikiran, banyak utang. Ya, pokoknya baper. Orang-orang baper nih suka migrain. Jadi dikit-dikit dirasa sensitif. Nah, itu mudah sakit kepala. Jadi nggak boleh stres, nggak boleh capek, nggak boleh kurang tidur, nggak boleh kebanyakan tidur, kebanyakan kurang mikir, kebanyakan mikir. Sudah itu telat makan. Makanya kalau kita telat makan, kumat, itu migrain. Kemudian nggak boleh capek, ya, nggak boleh kena hujan, kena panas terik matahari. Nah, ini pencetus hindari. Makanan pencetus kacang, coklat, keju, penyedap rasa, kopi, teh, durian hindari. Sama santan-santan juga? Enggak, kalau itu enggak terlalu ya? Jadi gini, ada juga pencetus individu, ya, artinya sebenarnya santan tidak mencetuskan migrain, tapi ada seseorang yang dia kalau makan sesuatu ini kok sakit kepala ya, nah itu dicireni aja. Tapi secara umum pencetus sakit kepala pada makanan tadi kacang, coklat, keju, penyedap rasa, kopi, teh, durian. Nah, kemudian nanti kalau udah bandel nih, selain pencetus dihindari, ikuti program pengobatan dokternya sebulan full. Nah, satu terapi pada saat dia kumat, ada obat yang dia minum. Yang kedua terapi profilaksis, pencegahan biar dia jangan bandel. Dia kita lakukan pengobatan 1-2 bulan. Nah, itu untuk kasus nyeri-nyeri kepala primer tadi. Dok, saya potong sebentar. Kalau sakit kepala di bagian tertentu, nah itu apa dong, masuk kategori yang mana tuh? Iya, nah betul. Itu paling, makanya tadi kalau masuk kategori yang saya sebutkan bersebelah, kayak mata mau keluar, ya, kenceng, ya, ngenyut. Nah, ini khas pada migrain. Bisa kombinasi migrain dan tension. Bisa juga ya. Migrain ada, tension ada dia. Nah, itu bandel. Ada lagi sakit kepala yang minum obat sakit kepala berlebih. Dia sakit kepala, minum obat dikit-dikit, minum obat sakit kepala. Nah, ini pemirsa bahaya. Malah nggak hilang sakit kepalanya. Malah bukan hilang, malah nanti penyakit headache overuse drug. Jadi sakit kepala yang menggunakan obat sakit kepala berlebihan. Sehingga penyakit ini bandel sekali. Mencabut pengobatannya dan mencabut obat sakit kepala ini susah pada pasien ini. Jadi butuh penanganan khusus ini dan disiplin pada pasiennya. Kalau penanganan khusus itu seperti apa, Dok? Nah, artinya kayak headache overuse drug tadi, dia kan dikit-dikit minum obat sakit kepala. 3 jam masih sakit, minum lagi. Artinya sensitif dari tubuhnya sudah rentan, udah
udah kebal. Iya. Kebal dengan obat ini. Iya. Nah, sehingga nanti cara menyapinya adalah pasien nggak boleh minum obat sakit kepala. Coba, dia lagi Gantinya apa? sakit kepala, Oke. nggak boleh minum obat sakit kepala. Udah istirahat aja. Kecuali sudah nggak kuat lagi, baru boleh minum obat sakit kepala. Nanti dia akan ikuti program pengobatan kita yang tadi 1-2 bulan. Oke. Itu bukan obat sakit kepala yang 1-2 bulan itu. Jadi obat pencegahan biar pembuluh darah atau kebalnya dia dengan obat itu bertahap kita lepas. Sehingga pasien kembali pada kehidupan normal gitu. Oke. Pada saat apa tuh pasien memang harus sudah nyerah dan harus ke dokter? Ya, Yang dirasa dia udah sebenarnya kalau tadi ya, kalau tipe primer, sakit kepala udah bandel, diistirahatin tidur bangun masih sakit. Yang kedua, minum obat sakit kepala kok udah nggak dua mempan kali nggak lagi. mempan. Ayo segera. Oke. Tapi kalau tipe yang migrain tadi, tension, kan tadi dokter sudah edukasi, Iya. ada pencetusnya, coba hindari pencetusnya. Kemudian pada saat kumat istirahat aja dulu ya. Pas bangun enak, udah. Tapi kalau berlanjut terus tiap hari pasti kumat, nanti hilang, nanti kumat. Ayo, harus dikonsultasi. Ada lagi dok, sakit kepala yang penglihatannya dimuter-muter. Nah itu apa tuh dok? Itu bagian dari gangguan keseimbangan. Oh. Dia bukan sakit kepala, tapi gangguan keseimbangan. Namanya vertigo. Oh vertigo ya. Vertigo ini senternya ada di otak, ada di luar otak. Jadi yang mengatur keseimbangan tubuh kita ini ada yang otak, ada yang di luar otak. Kalau gangguan keseimbangan di otak yang terganggu, maka namanya gejala penyakitnya, gejala muncul di pasien namanya vertigo sentral. Oke. Di mana lokasi yang terganggu otak itu? Otak kecil, batang otak. Jadi kalau ada kelainan di dua sistem ini, pasien bisa mengalami vertigo. Oh, Tapi gitu jadi ya? sempoyong muter, goyang. Iya. Dan vertigo ini namanya vertigo sentral. Vertigo sumbernya dari otak. Apa penyebabnya? Tumor otak, cedera otak, radang otak, kemudian vaskuler, gangguan pembuluh darah, misalnya stroke. Nah, ini bisa menyebabkan vertigo. Jadi kan orang vertigo, ada yang menganggap vertigo ini luar biasa bahayanya. Ada yang menganggap nyantai-nyantai saja. Padahal vertigo juga bisa merupakan gejala dari tumor otak. Nah, Vertigo bisa gejala stroke. Vertigo juga bisa gejala pasca benturan. Nah gitu. gitu. Kemudian ada lagi vertigo di luar otak, yaitu yang mengatur keseimbangan di luar otak. Apa lokasi? Di mana lokasinya? Di mata, telinga, saraf sensasi rasa. Kalau ada terjadi gangguan di 3 sistem itu, pasien mengalami vertigo. Namanya vertigo perifer. Dan memang vertigonya lebih dahsyat dari yang otak. Ya. Benar-benar nggak bisa bangun. Nggak tuh bisa dia, bangun, jatuh ya. muter 7 keliling, mual, muntah, keringat dingin, gemeter sampai lemes. Kadang pasien pingsan. Orang udah ngaku, wah ini vertigo bahaya nih, dari otak ini sumbernya. Padahal bukan, ini bukan otak sumbernya. Ya, ini vertigo perifer. Kalau nggak gangguan mata, telinga, proprioceptif. Ada lagi likes vertigo, seperti vertigo. Padahal dia bukan vertigo sebenarnya. Sumbernya dari mana? Masalahnya di lambung. Gimana kita bedainnya dok? Sebenarnya kalau yang like di lambung itu ada pencetusnya ya. Pasien punya gastritis, mah ya, pola makannya nggak bagus, cara yang dimakan juga nggak sehat. Nah ini kadang-kadang pasien telat makan dan sebagainya, dia langsung kayak dia bukan muter. Dia dizzy aja, dizzy. Tapi dizzy-nya itu nggak hebat. Yang kedua, pas sudah makan udah baik. Oh gitu. Gitu loh. Oke. Ada kasus dok, ini terjadi di keluarga saya. Jadi anak kecil, dulu masih kecil jatuh, terbentur kepalanya. Usia 20-an itu meninggal dunia. Terus dokternya bilang katanya, ini anak sering sakit kepala tapi nggak dirasa. Nah itu gimana dok kita bisa ngecek yang begitu terakhir dok? Endingnya apa yang dia temukan? Kalau benturan itu terjadi masa kecil, kemudian pada saat 20 tahun dia mengalami sakit kepala, langsung sebenarnya nggak ada hubungannya benturan waktu kecil sama yang 20 tahun ini. Nggak ada ya? Karena hubungan nyeri kepala dengan benturan kepala range-nya 3 minggu sampai 3 bulan. Ya? Ya, range-nya 3 bulan. Itu namanya PCS. Kalau ada gangguan sakit kepala pasca benturan, range-nya segitu. Jadi kalau dia masih kecil, Ananda tadi terbentur, kemudian usia 20 tahun dia ada nauzubillah akhirnya dia meninggal dunia.
Itu harus dicari apa penyebabnya. Sebenarnya Apakah ada tumor otak, ya, ataukah memang ada perdarahan otak. Nah itu yang harus dicari. Jadi nggak bisa kita hubungkan bahwa ini kasus dengan cedera yang masa kecil. Oke, tadi dokter udah cerita tentang sakit kepala primer dan sekunder. Nah, yang paling mengerikan itu adalah ketika orang merasa sakit kepala, dia berpikirnya dia kena tumor. Iya. Sebenarnya kalau tanda-tanda sakit kepala itu tumor apa ya, Dok? Iya. Jadi jadi tumor di otak itu salah satu gejala umumnya ya pasti sakit kepala. Tapi yang membedakan tentu dengan pertanyaan kita bilang anamnesa yang dalam pada pasien, bukan sakit kepala 2-3 hari dong, ya. Artinya ini sakit kepala yang kronis, makin hari makin berat, makin hari makin jadi, ya. Yang tadinya cuman dalam setahun, misalnya dia sebulan sekali, udah itu naik lagi, hampir seminggu sekali, ya, kemudian naik lagi setiap hari. Itu ditentukan dengan apa? Besarnya tumor. Nah, dia sakit kepalanya di titik tumor atau memang dia menyebar? Tergantung lokasi, ya. Lokasi tumor di mana, dia mengiritasi di sekitar baik pembuluh darah maupun otak, maka muncul atau besar dan membuat tekanan di otak tinggi, dia akan membuat sakit kepala yang akhirnya tadinya kronis, lama-lama progresif, makin jadi dan makin berat dan makin sering, bahkan tiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua tentu diikuti gejala-gejala lain. Adanya defisit vokal. Defisit vokal apa, dokter? Misalnya mulut mencong, lumpuh sebelah, mata blind. Itu bukan stroke namanya? Bukan, karena kejadiannya tadi kata dokter Zam, bukan kejadian yang mendadak. Kalau stroke mendadak, vaskuler mendadak. Dok, saya biasa aja tapi tiba-tiba itu stroke. Tiba-tiba mulut mencong, tiba-tiba lumpuh, vaskuler pembuluh darah. Ditanya ada darah tinggi, ada risiko faktor. Beda pada kasus sakit gangguan tumor otak. Kalau tumor otak gejala umum awalnya ya sakit kepala, mual, kemudian adanya kejang. Sampai kejang. Iya, sampai kejang karena tekanan tinggi. Dan tadi defisit vokalnya ada kejang, mulut mencong, lumpuh sebelah, semutan sebelah badan, atau kemudian suka pingsan, sudah itu gangguan fungsi luhur, mudah lupa, bahkan seolah-olah gangguan jiwa, ada halusinasi, ada waham. Tahu-taunya pas kita anamnes, dan ini berjalan dalam fase yang panjang lama. Itu ya. Ini sesuai dengan pertumbuhan tumor. Waktu tumor kecil dia memberikan gejala, kadang nggak ada gejala pasiennya. Tumbuh lagi, menekan otak. Di mana daerah tertekan di situ gejala akan muncul. Dan tumor akan memberikan gejala di mana lokasi dan berapa besar tumor. Disitulah tanda-tanda gejala akan muncul pada pasien. Bisa digambarkan nggak dari macam-macam sakit kepala itu kalau yang tumor rasanya seperti apa? Sebenarnya seperti paling nggak bisa. Goalnya kan tetap yang utama adalah anamnesa tadi ya, digali ya. Ini mendadak atau udah lama. Yang kedua diyakinkan apakah ini sakit kepala yang tadi kronis progresif atau sakit kepala yang kayak migrain kronis tapi stagnan kayak gitu-gitu aja, ya. Kemudian setelah mendapatkan anamnesa kuat, ditanya dalam anamnesa itu pertanyaannya, ada nggak gangguan selain sakit kepala yang mengikuti? Ya, misalnya tadi tiba-tiba suka lupa, kemudian bukan tiba-tiba ya lupa, nanti tidak mampu merangkai sesuatu, ya. Kemudian mulutnya mencong dan ini bertahap, ya. Nggak kalau stroke, hari itu juga. Mendadak semua berbarengan. Kalau tumor sesuai tadi pertumbuhan, mulutnya mencong dulu, tangan belum lumpuh, kaki belum lumpuh. Selang 2 bulan diikuti kaki tangannya lumpuh. Diikuti lagi ada kejang, diikuti lagi lupa, angong, nggak ngerti apa-apa. Semua berjalan dengan bertahap dan makin hari makin buruk. Ini satu kasus. Artinya ada sesuatu hal yang membuat otak ini terganggu secara bertahap. Beda pada kasus yang tadi pembuluh darah atau kita sebut stroke. Dia kejadiannya betul terganggu tapi mendadak. Kejadian mungkinnya. Dan itu bisa kita tanya. Nah selanjutnya kita lanjutkan di periksa fisik. Kita periksa fisik pasien. Oh iya curiga nih, ya. Anamnesanya dapat nih.
Jadi lama kejadiannya, kemudian lama keluhannya, dan bertahap dan terus-menerus dan makin buruk. Kedua, diperiksa betul kita dapat ada gangguan di sistem saraf vokalnya. Maka kita curigai, suspek tumor otak. Nah, tapi beda pada kasus stroke tadi. Sama lumpuh, mencong, angong, nggak bisa ngomong, sama juga kejang. Tapi clue-nya apa? Mendadak. Ya. Mendadak barusan dok tadi malam. Nah, kemarin sehat-sehat aja. Jangan itu stroke biasa tuh. Stroke. Ya, jadi kasus mendadak, kasus yang kronis tapi makin buruk. Ada lagi kasus kronis, tapi ya stagnan begitu aja, nggak buruk pasiennya. Nah itu tadi nyeri kepala primer tadi. Ya. Kalau yang tiba-tiba langsung datang sakit kepala, itu kenapa tuh dok? Nah itu rata-rata yang primer. Yang primer. Migrain. Ya nanti set hilang. Nah terus kalau yang tumor tadi itu masih bisa disembuhin nggak? Oh ya tentu. Nanti ikhtiarnya adalah di mana lokasi tumor, berapa luas tumor, maka tindakannya ranking 1 selain selama konservatif diobati sakit kepalanya, tekanan otaknya diturunkan. Ya, yang kedua ya tentu operasi pengangkatan tumor. Ya, setelah itu kalau dia terlihat nanti hasil PA ganas, dilanjutkan kemoterapi, radioterapi. Jadi panjang ceritanya. Memang betul sakit kepala. Iya, tapi karena penyebabnya, ya penyebabnya berat, maka berkelanjutan. Jadi sakit kepala itu cuma gejalanya, bukan penyakitnya, gejalanya. Salah satu gejala pada tumor otak. Gitu. Oke dok, kayaknya udah tuntas nih kita obrolin. Tapi dokter perlu nih harus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau merasakan begini harusnya gimana? Sakit kepala gini harusnya gimana? Gitu. Ya, jadi tadi yang diskusi kita tadi bahwa mudah-mudahan dengan diskusi pagi ini sudah bisa menangkap sakit kepala mana sih yang harus kita anggap satu sakit kepala bahaya. Ya, tanda bahaya sakit kepala ada namanya red flag. Satu, sakit kepala yang hebat belum pernah dirasakan seumur hidupnya. Dia sekali sakit kepala tapi belum pernah dirasakan seumur hidupnya. Itu tanda bahaya. Kedua, sakit kepala yang di usia 55 tahun. Ya. Belum pernah tapi sekali sakit kepala hebat dan usia di atas 55, itu harus kita curigai. Sakit kepala yang ada kejang, nah itu bahaya. Apalagi? Jadi jangan diabaikan. Sakit kepala karena ada sakit kepala diikuti mencong, sakit kepala diikuti lumpuh, sakit kepala diikuti mata terganggu penglihatannya. Ya karena itu tanda-tanda tumor juga. Dia tumbuh neken di belakang kepala, menekan saraf mata. Hanya mata jadi blind, bertahap blindnya, nggak langsung hari itu mendadak buta. Kok lama-lama 2-3 bulan labur betul-betul sampai nggak ini. Sehingga jangan telat kita hadir. Adalah juga sakit kepala yang diikuti demam, panas badan. Itu juga harus kita tandai bahwa itu harus berobat. Harus kita anggap ini red flag, tanda bahaya. Ya? Makanya dokter kasih judul sakit kepala bahaya. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Tapi juga jangan overthinking. Ada sakit kepala yang pasien, aduh dok, tiap hari sakit kepala saya ini kayaknya ada sesuatu gitu ya. Udah berapa lama ini Bu? Sejak saya SMP lah gitu. Sejak SMP sekarang punya anak 5, ada yang sudah nikah. Lah itu mah nggak usah stres, itu mah masih baik-baik aja. Nggak ada tumor tumbuh dalam puluhan tahun. Gitu ya. Jadi kan dia sakit kepala sejak kecil, sejak SD. Itu mah dokter sudah tahu, ini mah primer. Primer apa? Migrain, tension, tadi ya cluster sama hemikranial paroxysmal. Jadi dari mata bisa bikin sakit kepala, dari gigi sakit kepala, hidung sinusitis sakit kepala ya. Kemudian telinga tadi ya. Kalau ada kelainan telinga, jerawat telinga aja buat sakit kepala. Jadi jangan juga kita overthinking dan sakit kepala. Jangan terlalu abai, jangan terlalu overthinking juga. Oke dokter, terima kasih dokter Zam. Sudah bersama kita. Luar biasa tema kita hari ini tentang sakit kepala bahaya. Ingat ya pesan dari dokter Zam tadi, jangan terlalu abai tapi jangan terlalu overthinking juga. Semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih dokter Zam Zanaria, spesialis saraf, magister kesehatan. Beliau banyak sekali kegiatannya, terburu-buru hari ini sebenarnya podcastnya. Tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu. Terima kasih sama Rilis ID sudah mengundang dokter. ID.
melalui kami Pedosni Lampung Siap. kami ucapkan terima kasih. Sama-sama dokter, sukses dan sehat selalu ya Iya, dok. makasih banyak. Dan pemirsa, kita akan berjumpa lagi dalam podcast kita Tanya Dokter dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih dokter. warahmatullahi wabarakatuh.